Saya kasih tahu nih ya, pakai hijab yang terlalu lama dan dia pakai penutup ciput ya namanya ya, yang terlalu rapat sehingga si rambut tidak tumbuh dengan baik, akhirnya botak. Dokter-dokter yang bekerja pada saya adalah semua klien harus trust terhadap kita, semua harus percaya, bisa-bisa tidak. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di podcast dari Redaksi Siswa. Hari ini kita bakal ngobrol dengan salah satu pendiri klinik kecantikan. Dan di sini di podcast Redaksi Siswa itu kebanyakan bahas tentang pemasaran, entrepreneurship, dan juga corporate marketing juga. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Ibu Dr. Farmanina. Kita perkenalan dulu ya. Jadi Ibu Dr. Cintawati Farmanina adalah pendiri dari klinik kecantikan dan perawatan rambut klinik Farmanina. Saat ini sudah tersebar di mana saja, Bu, kalau untuk klinik Farmanina? Di Jakarta sendiri ada di Tebet yang utama, terus ada di PIK dan di BSD. Kita ada di Bali dan Surabaya, terus ada kerjasama di Batam dan Balikpapan. Wah, menyebar ya, menyebar. Menarik sekali. Nah, berkaitan dengan itu kita bakal membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu dari klinik kecil ke pionir transplantasi rambut. Ini adalah perjalanan beauty partnership dari Ibu Cintawati Farmanina. Nah, topik ini kita angkat karena Ibu Nina kita sapa ya. Ibu Nina itu dikenal sebagai pelopor klinik cangkok rambut di Indonesia, sekaligus pengusaha kecantikan yang sukses atau beauty planner yang sukses. Nah, kesempatan ini kita bakal ngobrol lebih jauh ya, Bu ya, soal seputar tren kecantikan, perawatan rambut juga, dan juga transplantasi rambut ya. Dengar-dengar ada artis ya yang transplant di Turki ya. Iya. Betul. Nah, kita beruntung banget ya karena kita bakal kupas lebih lanjut nih soal tren cangkok rambut, termasuk juga FOMO-nya dan juga edukasi soal hal ini. Nah, kita tanya kabar dulu ya, Bu ya. Gimana kabarnya, Bu, hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Sehat-sehat ya, Bu ya. Nah, kita bakal mulai dari awal mula ya, Bu ya. Baik itu visi dan misinya gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang mendorong Ibu Nina untuk membangun dan membuka klinik kecantikan Farmanina ini? Jadi cerita flashback ya, dulu kala kira-kira 20 tahun yang lalu tuh, dulu saya membuka klinik kecantikan karena hanya untuk mengisi waktu sebenarnya. Untuk mengisi waktu anak-anak sekolah, saya ngapain lagi ya. Terus saya bikin klinik kecantikan kecil-kecil. Lama-lama klinik ini berkembang dengan baik karena pada saat itu tidak banyak klinik kecantikan yang ada ya. Dan tidak mudah mendapatkan klinik kecantikan pada saat itu. Jadi saya hanya untuk mengisi waktu dan itu berkembang pelan-pelan dan akhirnya sekarang saya punya 6 klinik di seluruh Indonesia. Wah, menarik sekali. Bermula dari mengisi waktu luang. Ini inspirasi buat kita semua ya. Kita bisa melakukan hal yang great leap, lompatan besar ya. Nah, dari pengalaman pribadi Ibu nih, saya pernah dengar dari seseorang ya, dari redaktur kalau pembangunan klinik Farmanina ini salah satunya karena dari pengalaman ayah yang sempat mengalami kebutakan. Nah, apakah ini mempengaruhi visi Ibu dalam membangun bisnis estetika dan transplantasi rambut ini? Jadi gini ceritanya. Pada saat itu saya mulai, saya tuh orangnya gampang bosan ya, ingin mencari gitu. Pada saat itu tren hair transplant tuh belum tren ya, jadi belum ada gitu tren hair transplant. Nah, memang ketika kita masih kecil-kecil, kalau
ngobrol sama si papa atau ngobrol sama kakak tuh mereka, waduh kalau ada yang bisa bikin saya nggak jadi botak, waduh pasti kliniknya akan berhasil lah, gitulah dia bilang gitu ya pada saat itu. Jadi kira-kira 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu tuh saya mulai melirik tentang transplantasi rambut gitu. Wah, ini sesuatu yang menarik juga. Di situ saya ketemu teknik transplantasi rambut yang paling baik pada saat itu ya, yaitu DHI. Pada saat itu saya coba kontak dengan DHI internasional, DHI global. Pada saat itu saya bertanya apakah saya bisa join dengan kalian segala macam, karena pada saat itu di Indonesia tidak ada dan di dunia belum ada training center untuk mengajarkan tentang hair transplant ini. Akhirnya setelah berjalan 2 tahun komunikasi, dia lihat portofolio saya, dia baca segala macam, akhirnya kita shake hand. Pada saat itu mereka memberikan ilmunya kepada Farmanina untuk teknik transplantasi rambut yang paling baik saat ini. Gitu. Bisa dibilang teknik DHI ini maksudnya gimana ya Bu ya? Oke. Teknik DHI ini tuh eksklusif ya. Jadi DHI sendiri adalah teknik transplantasi rambut yang diciptakan oleh namanya Kostas Giotis. Itu orang Yunani. Jadi kantor besarnya sebenarnya ada di London, tapi si penemunya itu adanya di Yunani ya. Dia eksklusivitas, jadi hanya klinik-klinik yang berkolaborasi dengan dia yang akan diberi ilmu pengetahuan tentang si transplantasi rambut ini secara DHI ini. Seperti itu. Baik Bu, berarti karena ini teknik direct hair implant, ini kan masih baru ya Bu ya. Nah, waktu membangun itu apa sih Bu tantangan terbesarnya saat memperkenalkan ini ke masyarakat? Itu paling berat ya, paling berat karena mereka belum tahu tentang transplantasi rambut. Yang mereka tahu memang ada transplantasi rambut pada waktu itu tekniknya FUT ya, yang di saya terus diambil rambutnya. Terus ada juga FUE yang dia masukinnya pakai pinset. Beda teknik pada saat itu. Dan itu pun belum berkembang pesat. Kenapa belum berkembang pesat? Karena mengerjakannya sulit. Benar-benar sulit mengerjakannya. Untuk FUT dan FUE itu lebih sulit mengerjakannya. Nah, untuk memperkenalkan si DHI sendiri memang perlu waktu pada saat itu ya. Kebenaran kita estetik kan sudah jalan. Dengan estetik sudah jalan, itu buat saya tidak terlalu sulit dibandingkan orang-orang yang belum punya bisnis di estetiknya. Jadi memang kita mulai memperkenalkan apa transplantasi rambut itu gitu ya. Karena gini, transplantasi rambut itu baru kelihatan hasilnya di atas 6 bulan atau 8 bulan. Jadi 6 bulan 8 bulan itu suffering, tunggu hasilnya bagus, baru orang itu cerita bahwa oke, hasilnya bagus gitu ya. Nah itu memang awalnya sulit, tapi sudah kesini sih udah lebih mudah lah ya. Memperkenalkannya memang agak sulit, tapi memang kalau dulu memang kalau kita bisnis kan kita perlu biaya besar untuk marketing, biaya besar untuk iklan. Kalau sekarang kan udah ada Instagram, sosial media, Facebook, ya itu udah lebih mudah. Kalau dulu mungkin kalau masih zaman 30 tahun yang lalu mungkin saya nggak akan sebesar ini karena biayanya besar sekali ya. Betul. Nah ini semakin menarik karena ini kan termasuk transformasi bisnis yang menuju pionir transplantasi rambut. Nah waktu itu kapan dan bagaimana sih Bu muncul dan berkeinginan untuk membangun klinik ini dan ini tuh dianggap bisa menjadi pilar utama di klinik kecantikan rambut. Dulu yang menghidupi klinik kita estetik. Yang di kulit ya Bu ya? Yang di kulit, yang estetik yang menghidupi kita. Sekarang yang menjadi tiang utamanya ada hair transplant. Ya, dulu estetik membiayai si hair transplant ini untuk berkembang. Ya, jadi saya ketika COVID saya berpikir saya switch dulu. Karena klinik estetik orang sudah di mana-mana dan orang banting-bantingan harga, ada yang harganya seenak-enaknya aja. Betul. Saya switch dulu untuk saya konsentrasi untuk mengembangkan hair transplant ini. Nah, itu terjadi ketika COVID.
COVID kegiatan menurun, ngapain lagi ya, gitu kan? Akhirnya kita kembangin aja, kita bikin. Jadi pas ketika 2019, 2020 lah, saya mulai ekspansi, membentuk beberapa klinik, membangun beberapa klinik. Nah, Begitu. terkait itu Bu, apa sih pelajaran terpenting ya untuk membangun itu? Karena kan teknologi DHI atau Direct Hair Implant ini kan masih termasuk baru di saat itu. Saya selalu mengajarkan dokter-dokter yang bekerja pada saya adalah semua klien harus trust terhadap kita. Semua harus percaya. Bisa-bisa, tidak-tidak. Jangan mengatakan kita tidak bisa, tapi kita tidak bisa, tapi mengatakan bisa. Itu yang harus selalu kita ajarkan, kita tanamkan kepada dokter-dokter yang bekerja sama saya. Nah, yang kedua, kualitas harus selalu bagus, hasil harus selalu bagus. Jadi setiap mereka habis kerjakan, mereka kirim tuh report, fotonya seperti apa, gambarnya seperti apa, pasien setiap bulan datang, dikontrol, hasilnya seperti apa, ditreatment lagi supaya pertumbuhannya bagus. Nah, itu yang kita jaga, kualitas supaya klinik ini berkembang dengan baik, seperti itu. Nah, terkait edukasi ke masyarakat nih Bu, selama membangun pasti kan juga ada kegiatan pemasaran juga kan Bu. Di situ bagaimana Ibu bisa tap in untuk kegiatan edukasi cangkok rambut ini Bu? Oke. Edukasi biasanya memang saya banyak tertolong oleh media ya. Biasanya undangan dari TV, undangan dari majalah itu biasanya menolong sekali. Terus kalau tidak, edukasi melalui media sosial ya. Terus kalau mamanya ada acara-acara dari bank, itu kita edukasi seperti itu. Jadi edukasi memang lebih banyak kita turun ke lapangan gitu. Oke, karena perbincangan kita semakin dalam dan seru ya Bu ya, kita tahan dulu sedikit. Ya, boleh. Kita bakal rehat sebentar ya, dan kita akan kembali di podcast dari Redaksi Swa bersama Dr. Nina. Sebagai seorang aktor dan musisi, penampilan itu penting banget. Kadang dituntut harus berani ubah penampilan. Dulu sih khawatir banget kalau rambut dimacem-macemin. Efeknya rambut aku jadi rusak sampai rontok parah. Bikin aku jadi nggak pede banget. Untungnya, aku ketemu Farmanina Clinic, satu-satunya klinik tanam rambut di Indonesia yang punya lisensi resmi DHI dan juga bergaransi. Jadi, nggak perlu lagi jauh-jauh treatment rambut di luar negeri. Dan sekarang, aku ngerasa jauh lebih percaya diri. Punya masalah rambut, solusinya hanya di Farmanina Clinic. Halo pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Dr. Nina. Jangan lupa kita perlu subscribe dulu nih, like dan komen di YouTube Swa Media Inc. Jadi teman-teman bisa ikut update semua podcast yang ada di Redaksi Swa. Oke, Dr. Nina, kita lanjutkan ya Dok. Sekarang kita ngobrolin soal kewirausahaan atau beautypreneurship ya. Jadi tadi sudah disebutkan kalau untuk edukasi ini kan tap in dengan kanal-kanal yang bekerja sama dengan klinik Farmanina ya. Nah, kira-kira strategi pemasaran atau marketing apa nih yang menurut Ibu selama ini efektif untuk membuat presence atau kehadiran Farmanina tuh ada gitu? Kalau saya ngelihat justru kita berkembang itu karena saya mulai mengembangkan klinik. Ketika saya punya satu klinik, itu agak sulit untuk membangun brandnya ya. Jadi ketika kita punya beberapa klinik, otomatis ada nama, ada brand di situ, orang mulai mengenal
ya. Terus yang kedua yang paling efektif dan murah yaitu media sosial, nggak ada lagi. Sekarang trennya tuh media sosial, Benar-benar. ya. Benar Itu banget. murah dan ini kebenaran pasien-pasien kita banyak dari kalangan artis kan. Nah, Oh, itu iya. juga Oke. meningkatkan ini juga. Berarti mouth to mouth Mouth- marketing. ya, Bu, mouth to mouth Oke. marketing, Tapi gitu. selain artis, mungkin klien internasional ya Bu ya? Atau mungkin Kalau orang di Bali expert, gitu? kalau di Bali kita justru 90% itu expat. Wow. Gitu, 90% expat gitu. Karena memang mereka sudah mengenal sekali teknik DHI ini paling the best di dunia. Gitu. Oke. Tapi kalau dari segi range pasien gitu Bu, kira-kira mana yang paling banyak untuk melakukan transplant ini? Apakah mungkin dari segi gender banyakan perempuan atau mungkin dari usia ya rentang 20 sampai 40-an atau bagaimana itu? Kalau untuk androgenik sendiri ya, untuk kebotakan itu 90% adalah laki-laki. Perempuan hanya 10%-an lah, 5% ya kali ya, 5%. Biasanya karena dia pakai hijab yang terlalu lama. Ini juga saya kasih tahu nih ya, pakai hijab yang terlalu lama dan dia pakai penutup ciput ya namanya ya, yang terlalu rapat sehingga si rambut tidak tumbuh dengan baik, akhirnya botak. Nah, itu saya banyak sekali. Untuk perempuan biasanya karena faktor psikologinya, jadi dia nggak pede, nggak nyaman, gitu ya. Akhirnya ada transplantasi rambut. Yang sisanya 3% biasanya wanita alis. Ada wanita yang nggak punya alis, jadi dia minta ditransplant tuh alisnya. Teman saya juga kan, ya kan? Tapi dia nggak bentuk alis Bu. Nggak bentuk alis. Nggak bentuk alis. Dia pengen ada. Ada ya perempuan yang terakhir memang nggak ada ininya alisnya loh, jadi dia mau alis. Tapi gitu. sebenarnya ada sedikit tapi nggak rapet gitu ya, gitu. Jadi mereka mau, ya kalau perempuan lebih banyak ke arah estetik sih sebenarnya, gitu. Kalau Gitu. laki-laki berarti Ke arah lebih kebotakannya aja. kebotakannya. Berarti berpengaruh ya Bu ya kebotakan terhadap kepercayaan diri laki-laki atau gimana Bu? Kalau laki-laki, ya itu laki-laki semua tanyanya. Kalau laki-laki iya ya. Kalau ya itu yang saya cerita. Kalau perempuan itu dia lebih fokus terhadap penampilan ya. Jadi lebih fokus terhadap muka, nggak mau gendut, gitu kan. Laki-laki mau gendut maupun no problem bagi dia ya. Tapi kalau dia mulai rambut rontok, nggak punya rambut, wah itu benar-benar dia bikin dia depresi. Jadi sama gini juga, laki-laki itu kebotakan dipengaruhi oleh hormonal dan keturunan. Jadi di Indonesia itu memang androgenik alopecia itu tinggi sekali. Jadi genetikalnya memang dia cenderung ke arah kebotakan. Jadi pasarnya memang masih luas loh itu. Berarti Gitu. kalau di nasional sendiri kebotakan tuh masih tinggi atau gimana? Masih tinggi. Tapi untuk laki-laki aja. Untuk laki-laki dan gitu. Gila sih. Makanya ini ya Bu ya, kayaknya ada satu pertanyaan yang mungkin tadi sempat kepikiran. Berarti strategi mouth to mouth ini itu bener-bener jadi apa ya? Jadi Iya. roket gitu ya? Iya, betul. oke. Karena ini kan pekerjaan medis ya. Iya. Orang kadang-kadang takut untuk melakukannya, ya. Ketika dia ingin melakukan atau mencoba untuk transplantasi, pasti dia harus tahu siapa yang udah pernah kerjain, Iya. hasilnya seperti apa. Betul. Nah itu. Nah, alhamdulillah kita pekerjaan anak-anak tuh di dokter-dokter di klinik itu selalu bagus. Jadi memang grafiknya tidak pernah turun, grafiknya kita bagus sekali. Gitu. Gitu. Berarti membangun reputasinya tuh bagaimana Bu? Kan ada juga tuh yang mungkin biar samaan gitu kan, kliniknya beda teman pas ngobrol nunggu gitu, itu biar barengan. Tapi kalau yang bener-bener ada apa ya, ada testimoni perubahan gitu kan, ada juga yang merasa sumpah ini bagus banget, sumpah ini berubah banget kayak gitu-gitu kan, ada yang kayak gitu. Itu gimana tuh Bu membangun reputasi dari mouth to mouth marketing ini? Kalau saya mah simple aja ya, kerjakan yang paling bagus, kerjakan dengan hasil yang paling baik. Nah itu aja, pasti nanti
orang kan akan lihat, oh ini kerjaannya ini sih yang paling bagus gitu. Berarti bisa dibilang selama membangun ini prinsip utama yang Ibu Kerjakan yang selalu terbaik, pegang. kerjakan yang terbaik saja. Kerjakan yang terbaik. Gitu. Kerjakan yang terbaik dan selalu jujur terhadap pasien. Ya, ketika tidak bisa, katakan tidak bisa. Oke. Jangan dipaksakan. Jadi kalau momennya dia udah botak, udah nggak ada rambut, luas sekali, rambutnya cuma sedikit, terus kita bilang, oke, bisa kok, saya kerjain gitu. Tapi akhirnya densitasnya nggak rapet, rambutnya nggak bagus gitu, itu balik ke kitanya bahwa nggak bener tuh klinik, nggak bagus tuh gitu. Oke. Berpengaruh Gitu. besar juga. Pengaruh besar. Karena memang itu kan rambut yang ditanam akan nempel di kepalanya dia seumur hidupnya dia. Betul. Gitu. Jadi kalau hasilnya nggak bagus, dia nggak akan nyaman selamanya gitu. Dan dia akan teringat terus sama kita, wah itu nggak bagus gitu. Nah, di kita bikin, karena begini ya, saya tidak mau bisnis ini di Indonesia menjadi berantakan seperti di Turki. Di Turki itu sekarang udah berantakan, orang nggak mau lagi datang ke Turki karena memang hasilnya nggak bagus. Ya, mereka bersaing, saling lawan klinik, bersaing lah ya. Nah, justru saya menemukan banyak sekali pasien-pasien yang memang dia dikerjakan entah di luar gitu atau di dalam negeri dengan hasil yang kurang bagus. Itu kita bikin Farmanina Care namanya. Jadi semua pasien-pasien yang hasilnya kurang bagus, datang sini saya bantu. That's free of charge. Saya perbaiki, nggak usah bayar, nggak usah apa, saya perbaiki. Karena kadang-kadang gemes, aduh ini gimana sih gitu. Ini gimana hasil? Bisa konsultasi Bu atau mungkin bagaimana? Bisa. Datang aja ke klinik gitu ya. Kalau gini soalnya ya, secara psikologis ya, kalau mamanya kita ngaca terus hasilnya nggak bagus ya, nggak indah dilihat, dia pasti depresi ya. Iya, langsung tuh. Iya kan, ketika itu depresi itu akan jadi masalah berikutnya. Betul. Makanya nggak usah malu, datang aja, biar aja saya perbaiki nanti gitu. Ini berkaitan soal tren cangkok rambut yang FOMO, yang kayak gitu-gitu. Iya, gitu. Jadi kan ini kan sebenarnya bisnisnya masih panjang perjalanannya dan juga peluang untuk pemain baru atau mungkin dokter yang mau merintis atau belajar spesialisasinya untuk riset gitu misalnya, itu juga masih besar banget kan. Masih besar. Apalagi Indonesia juga luas kan. Luas, 300 juta penduduk kan. Nah. Itu intinya ya. Nah, jadi pelajaran bisnis apa sih Bu yang sebenarnya relevan gitu untuk membangun beautypreneur di industri transplant ini Bu? Oke. Jadi bisnis transplantasi ini masih luas sekali, masih besar sekali, kuenya masih besar sekali. Cuma satu yang harus kita perhatikan gitu ya, bahwa klinik ini akan berlangsung panjang dengan saat kita kerjakan pada saat ini. Gitu. Karena ketika kita hasilnya kurang bagus atau servis kurang baik, itu kesananya pasti nggak akan panjang ceritanya. Gitu. Karena memang ya itu yang saya cerita tadi, melekat seumur hidup di kepalanya dia. Jadi kalau mamanya hasilnya kurang signifikan dan nggak bagus. Nah, kalau saya ngelihat sekarang bisnis estetik itu nggak sesimpel kita banting-bantingan harga. Tidak sesimpel bahwa ya udah di sana jual segitu, saya jual segini aja deh, biar orang itu lari ke sini. Nggak sesimpel itu. Karena bisnis estetik itu lebih ke arah trust, orang percaya. Gitu ya, percaya saya menyerahkan kepala saya pada Anda supaya hasilnya bagus, gitu kan, bisnis trust kan ya. Nah itu yang harus selalu diingat sama teman-teman semua, bahwa orang harus percaya mau dipegang. Sekarang seorang pejabat, anak buahnya aja takut, terus menyerahkan kepalanya pada saya, itu kan kita harus jaga bener dong. Betul. Nah seperti itu, jadi nggak sesimpel kita kayak di pasar, ini diskon sana diskon sini harga. Ketika itu terjadi,
yang saya lihat ya di dunia hair transplant di seluruh dunia, yang saya terjadi ketika dia mulai banting-bantingan harga, dia akan tenggelam sendiri dan dia akan hilang sendiri karena dia tidak bisa lagi untuk punya waktu atau punya biaya untuk mengembangkan dirinya. Gitu. Jadi dia habis tenggelam dengan sendirinya. Ngaruh ke pekerjanya juga ya, dokternya capek, terus hasilnya jadinya. Karena ngerjainnya 8 jam loh, minimum 8 jam. 8 jam. Berarti dalam satu hari Cuma di klinik satu dokter satu. Kita di tiap hari bisa 3 sampai 4 orang. Dan itu hampir setengah hari untuk itu saja gitu. Satu harian. Jadi satu dokter hanya boleh ngerjain satu. Jadi biasanya dokter itu 2 hari kerja, sehari istirahat, 2 hari kerja, 1 hari istirahat. Karena udah 8 jam sendiri. Iya, saya nggak memperbolehkan 3 hari berturut-turut. Nanti kualitasnya nggak terjaga. Jadi saya selalu 2-0. Gitu. Memang sudah dibangun seperti itu sistemnya. Gitu. Menarik ya. Berarti kalau misalnya bisnis ini nih Bu, itu menjadi satu spot khusus gitu, bukan khusus sih, spot yang panas gitu lah ya untuk turis. Jadi medical tourism. Apalagi tadi kan ada di Bali sama di Batam. Di Batam juga ada dari Singapura banyak. Dan ada juga Nongsa Park juga kalau nggak salah. Nah itu bisa tap in nggak untuk klinik Farmanina masuk ke situ? Dalam 5-10 tahun ke depan mungkin. Justru sebenarnya gini ya, medical tourism di Indonesia itu tertinggal jauh sekali. Ya, tertinggal jauh udah sama Korea udah gila-gila dengan medical tourismnya. Istanbul, yang pertama pelopornya itu Bangkok. Nah, Indonesia itu baru mulai untuk medical tourism. Nah, kita bersama Departemen Kesehatan sebenarnya membuat Persatuan Kedokteran Wisata Indonesia, Perketwi namanya. Itu tujuannya untuk medical tourism. Ya, tapi kesulitannya di sini kalau di luar itu pemerintah mendukung full terhadap medical tourism. Nah, kalau di Indonesia pemerintah tidak mendukung, jadi masing-masing klinik suruh medical tourism aja sendiri, suruh ini. Nah, kalau di Bali saya lebih banyak lagi-lagi dengan media sosial ya, saya lebih banyak beriklan untuk di daerah Australia. Ya, terus sama karena di Bali banyak sekali ekspat yang tinggal itu, jadi kita tertolong dengan itu. Nah, dengan medical tourism kalau di Bali kita siapin hotel, kita siapin jemputan gitu untuk satu paket untuk transportasinya. Itu menolong sih ya, gitu bagus kok, gitu. Kalau Ibu melihat ke depan nih Bu, mungkin dalam jangka panjang ya? Harusnya sih bagus ya, 5-10, terutama ini kan mereka sudah bikin rumah sakit yang di Sanur tuh kan, itu kan untuk medical tourism. Tapi ya itu yang saya bingung konsepnya, bukan mendatangkan dari luar ke dalam, justru mencegah dari dalam untuk pergi ke luar. Ya, itu konsepnya medical tourismnya saya rada bingung tuh. Harusnya medical tourism itu kan mendatangkan orang dari luar supaya dia ikut tourism di Indonesia dan ikut pekerjaan medisnya. Gitu. Nah, ini agak kebalik. Tapi saya yakin pemerintah itu punya rencana ke depan untuk medical tourism, dan medical tourism itu bagus sekali untuk satu meningkatkan kualitas dari si kliniknya sendiri, popularitas dari si kliniknya sendiri, dan untuk meningkatkan juga gengsi daripada dokter-dokter di Indonesia. Karena di Indonesia itu orang sudah menganggap bahwa dokter di Indonesia nggak bisa apa-apa, makanya kita berangkatnya ke Singapura, ke Penang. Padahal dokter-dokter di kita itu jago-jago, benar-benar jago. Apalagi kalau mamanya di luar, speaker-speakernya itu dari Indonesia banyak. Tapi begitu masuk ke Indonesia, dia jadi nggak dianggap juga, itu aneh juga. Nah, kalau saya bilang sih ke depan sih bagus ya, gitu bagus sekali karena gini, di luar itu kan medis mahal sekali ya. Ya, betul Bu, betul. Ya, betul. Jadi untuk Indonesia peluangnya masih bagus ya, masih besar kalau saya bilang. Nah, kira-kira legacy apa yang mau Ibu tinggalkan kalau misalnya katakanlah Ibu mungkin sudah rehat sejenak gitu dari klinik ini? Klinik ya. Memang kalau jadi dokter itu sulit-sulit gampang untuk meninggalkan
meninggalkan Bu, ya? kerja. Oke. Biasanya pengen istirahat tapi balik lagi. Tapi memang umur nggak bisa dibohongin ya. Iya, Mau nggak mau ya suatu saat saya harus istirahat. Saya sudah titipkan semua kepada anak-anak saya. Jadi kepada Rama, kepada anak-anak saya yang dokter-dokter, walaupun itu bukan anak saya, udah seperti anak saya sendiri tuh ya. Bahwa kita harus tetap berkembang. Itu nggak bisa dengan tidak berkembang. Terus satu lagi, selalu pada pasien itu yang diutamakan adalah memperlakukan dia seperti dia itu kita. Iya. Ya, kalau kita mau diperlakukan baik, perlakukan dia dengan baik, gitu ya. Jangan dieksploitasi, jangan dipikirkan, kerjakan dulu yang bagus, nanti uang akan mengikuti. Oke. Ya, begitu kita kerjaannya bagus, uang akan mengikuti. Itu aja satu. Terus buat dokter-dokter yang lain yang belum ikut di dalam estetik, itu harus terus mengembangkan ilmunya, karena ilmu estetik itu dia cepat sekali berubah. 6 bulan atau 1 tahun udah ketinggalan lagi ilmu. Nah, itu harus selalu mengikuti itu perkembangan zaman, gitu ya. Karena kita juga di transplantasi, saya ingin menjadi pusat perawatan rambut di Indonesia yang lebih baik, karena kesana itu perawatan rambut masih luas. Sekarang transplantasi rambut, nanti keluar lagi stem cell untuk ini rambut, dan itu masih luas. Iya, betul. Ya. Bu Dina, terima kasih banget loh sudah berbagi hari ini. Kita jadi banyak tahu nih soal cangkok rambut, transplant rambut, bahkan sampai ke trennya dalam jangka panjang ya. Ini masih seksi banget lah. Iya, betul. Nah, betul. Karena waktu kita terbatas, sayang sekali ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Tapi kita dapat banget Bu, banyak banget pelajaran yang teman-teman dapatkan, termasuk dari saya sendiri. Dan semoga kita bisa mendukung ya Bu ya, apalagi medical tourism Bu. Bagus banget gitu untuk menggerakkan ekonomi kita yang lagi turun ini ya Bu ya. Nah, sebelum kita tutup, saya mohon kepada Bu Nina ya untuk menyampaikan pesan-pesan atau closing statement. Untuk teman-teman yang mengikuti SWA nih ya, saya berpesan kalau mau melakukan transplantasi, mau di Indonesia ataupun di luar, konsultasikan dulu dengan baik. Terus lihat track record daripada dokter yang mengerjakan, supaya tidak nanti hasilnya mengecewakan, karena memang ini adalah pekerjaan medis yang tidak bisa dikerjakan oleh non medis saja. Oke, terima kasih Bu. Kita pamitan dulu. Saya Nadia, jurnalis dari majalah SWA. Kita seluruh kru dari podcast Redaksi SWA pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe di YouTube SWA Media Inc. Sampai jumpa. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store
dan mengikuti kami di media sosial @swamedia_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi swa.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.